Perkenalkan, nama saya Marida Findra Praditya. Hari ini saya akan membacakan cerita tentang belajar menjaga kesehatan bersama putri kecil. Pada suatu hari, matahari bersinar cerah. Saat ayam jantan berkokok pada pagi hari, semua orang di istana masih tidur, kecuali putri kecil. Aku perlu topi dan kacamata, katanya. Hari ini adalah hari piknik istana. Putri kecil sangat bersemangat. Ia sedang meniup lampu karetnya ketika hacim. Putri kecil bersin keras sekali, lampunya terlempar keluar kamar. Bangun, saatnya piknik, teriak putri kecil saat masuk ke kamar orang tuanya. Raja dan ratu berhenti mendengkur dan menggosok mata mereka. Hacim, putri kecil bersin lagi. Putri kecil bersin berkali-kali selama sarapan. Bisakah kita berangkat sekarang? Tanya putri kecil. Tenang sayang, jawab ratu sambil menguap. Ibu belum selesai. Lih raja menunjuk hidung putrinya. Buang ingusmu sayang. Pak Koki dan ibu pelayan sedang menikmati secangkir teh di dapur istana. Waktunya piknik, teriak putri kecil. Ibu pelayan cepat-cepat menghabiskan tehnya dan mulai bersiap-siap. Ini hari terbaikku, kata putri kecil sambil tersenyum lebar ketika ia berjalan keluar. Semua orang di istana berjalan di belakangnya, membawa keranjang makanan, kain piknik, dan makanan. Putri kecil memilih tempat piknik, tempat di sebelah kolam istana. Bolehkah aku berenang sekarang? Ibu pelayan mengangguk. Putri berteriak senang dan berlari kencang ke arah kolam. Uhuk uhuk. Raja dan ratu menaruh roti mereka dan saling berpandangan. Pertama bersin, lalu hidung beringus, sekarang batuk. Putri sakit flu, teriak Pak Laksmana. Ibu pelayan menarik putri kecil keluar kolam. Perlengkapan piknik pun dibereskan dan mereka kembali ke istana. Putri kecil kesal, aku ingin bermain dayung. Putri yang sedang sakit tidak boleh bermain. Aku tidak sakit, bantah putri kecil. Hacim. Ibu pelayan menggerukkan dahinya. Tutup mulut kalau bersin atau kumannya akan tersebar. Ibu dokter memeriksa dada putri kecil. Putri kecil flu, kata ibu dokter. Kenapa aku bisa flu? Tanya putri kecil. Putri harus istirahat di tempat tidur, lanjut ibu dokter. Putri tidak boleh kemana-mana. Putri kecil naik ke tempat tidur sebelum makan siang. Tidak boleh kemana-mana, kata raja mengingatkan. Hari piknik putri kecil jadi berantakan. Keesokan paginya putri kecil masih flu. Ia batuk, bersin, dan beringus selama berjam-jam. Pada sore hari putri kecil tidak bisa bersin lagi. Aku mau makan sekarang, katanya. Aku lapar. Putri lapar, teriak ibu pelayan sambil berlari ke dapur. Pak Koki tersenyum. Aku punya makanan lezat untuk putri. Putri kecil ketakutan. Apa itu? Bubur, kata ibu pelayan. Aku tidak mau makan bubur, aku mau piknik, rengek putri kecil. Tapi karena lapar sekali, akhirnya ia makan buburnya. Putri kecil sangat sedih. Semua orang sedang bersenang-senang di taman, sementara putri tidak pergi kemanapun. Sakit itu tidak enak, keluhnya.
menemani dan duduk di atas kain piknik. Ini ibu katanya, dan ini ayah. Putri kecil tertawa. Ia memakaikan topi di kepala. Syufuk, ini aku dan ini Pak Laksmana. Sekarang Putri memerlukan satu set cangkir teh, tapi susah mengambilnya. Putri kecil mengintip ke kolong tempat tidur dan mengambil payungnya. Payung itu bisa dipakai untuk menarik kereta bayinya. Putri kecil naik ke atas kereta bayi dan menunjukkan ke tempat cangkir teh. Putri terdengar suara keras di belakangnya. Putri kecil menoleh dan melihat ibu dokter berdiri di pintu ditemani seluruh penghuni istana. Tapi kakiku tidak menyentuh lantai, kata putri kecil. Aku sudah tidak sakit flu lagi, kata putri kecil. Push, yang terkena flu kucing tidak akan tertular flu dari manusia, kata ibu dokter. Ibu dokter memeriksa putri kecil dengan stethoscope-nya. Semua orang menahan nafas. Kamu benar, kata ibu dokter, kamu sudah sembuh. Putri kecil bertepuk tangan. Hore, kita bisa piknik sekarang, teriaknya. Semua orang berjalan keluar istana dan membawa perlengkapan piknik. Putri kecil bersemangat memakai pelampungnya dan berjalan ke kolam. Hacim, ibu pelayan bersin. Putri kecil berhenti berjalan. Hacim, raja dan ratu juga bersin. Hacim, Pak Jenderal juga bersin. Lalu Pak Koki dan Pak Perdana Menteri, bahkan Pak Laksmana juga bersin. Putri kecil kaget, kalian semua sakit. Semua orang diam, semua harus istirahat di tempat tidur, teriaknya sambil menyuruh semua kembali ke istana. Raja mengurungkan dahinya. Ini tidak adil. Putri kecil memimpin semuanya kembali ke istana. Mereka mengikuti dari belakang sambil bersin dan beringus. Ayo ibu, ayah, tidak ada piknik hari ini. Piknik sudah selesai sebelum dimulai, tapi putri kecil tidak kecewa. Sekarang ia yang mengatur semuanya. Ini menyenangkan sekali, katanya sambil tersenyum lebar dan memberikan kompres air panas. Pak Koki memakai selimut di bahunya dan berjalan pelan-pelan keluar. Hei, teriak putri kecil, tidak boleh turun dari tempat tidur. Bubur kalian sudah siap. Terima kasih dari saya, Marida Findra Praditya, sudah membawakan cerita tentang belajar menjaga kesehatan bersama putri kecil. Sampai jumpa.